siapa yang suka menggunakan MySQL. Nah, siapa yang baru mencoba juga. Nah, ini pada saat pembuatan database, ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, itu di tipenya ya. Jadi nanti kalian harus melihat tipenya ini. Kalian jangan sampai tipenya itu MyISAM ya. Itu versi lama. Jadi saya sarankan untuk menggunakan InnoDB. Yang kedua, ini InnoDB ya. Yang kedua itu kalian harus perhatikan di ini ya. Kalian harus perhatikan collection-nya ya. Nah, ini penting kenapa? Karena ini base dari tipenya, engine-nya lah. Jadi kebanyakan korup itu terjadi di MyISAM biasanya gitu ya. Nah, ini tipe InnoDB ini terbaru, lumayan baru ya daripada MyISAM. Dan collection ini biasanya dia berbeda-beda dari setiap engine. Misal kalian server pertama gitu menggunakan MariaDB, terus kalian pindah ke server kedua menggunakan MySQL gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu kan. Nah, harus kalian perhatikan collection ini gitu. Nanti migrasi biasanya dia restore, backup restore-nya dia biasa bermasalah. Itu satu ya. Yang kedua, kalian harus diperhatikan di sini. Itu kalian harus sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kalau misal teks ya udah teks. Kalau misalkan kira-kira integer gitu ya, tetapi integer nggak banyak, kalian harus gunakan Tini. Ataupun kalian misal teks gitu, tapi nggak pasti, tapi lumayan panjang, kalian gunakan ini. Tapi kalau pasti kalian gunakan chart, itu sangat-sangat diperhatikan ya. Kenapa? Karena larinya kepada performance ya, kecepatan gitu ya. Nah, dan berikutnya, kalian harus tentukan juga panjangnya. Nah, satu hal lagi yang paling penting yaitu pada saat kalian membuat kolom, itu kalian harus perhatikan di sini. Jangan seperti ini guys. Kalau seperti ini, setiap kali kalian insert itu ID sama nama itu harus terisi. Nah, kalau alamat itu kan bisa dikatakan opsional ya. Ya tergantung kebutuhan gitu. Kalau saya senang menggunakan null aja. Kenapa? Kalau tidak diisi dia nggak masalah gitu. Paling ya kosong datanya. Tetapi kalau dia non, itu kalian wajib mengisi 3 kolom ini nih, ID, nama, alamat gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan apalagi yang baru mencoba bahasa pemrograman dan itu mungkin akan bermasalah ya. Oke guys, mungkin seperti itu. Semoga dapat membantu dalam belajar pemrograman ya, dalam belajar development, dalam belajar membuat aplikasi gitu guys. Jadi saya sering membuat tutorial-tutorial dari aplikasi-aplikasi ya sesuai dengan job desk saya, sesuai dengan kerjaan saya gitu. Di samping saya kerja ya saya melakukan pembuatan video-video guys. Jadi komen saja untuk diskusi atau bertanya kalian boleh di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.